Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Red Sidik dengan NPM 2435106008. Pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk pembacaan eh, chapter ke-8 pada buku pemrograman web dengan judul Step Management Patterns. Nah, pada capaian pembelajaran kali ini saya diharapkan untuk dapat menganalisis mekanisme one way data flow dan mengidentifikasi masalah prop drilling dalam struktur komponen yang dalam, memutuskan kapan harus menggunakan local state dan kapan harus mengangkatnya menjadi global state. Yang ketiga, dapat mengimplementasikan arsitektur flux seperti action, dispatch, reducer, store, untuk manajemen data yang terprediksi dan scalable. Yang keempat, dapat membedakan antara client state dan server state serta menerapkan strategi state while revalidate menggunakan library modern. Yang kelima, dapat menerapkan prinsip immutability dalam manipulasi data untuk menjamin integritas state dan mempermudah pelacakan bug. Masuk pada data flow mechanics air terjun data. Dalam arsitektur berbasis komponen seperti React atau Vue, prinsip paling fundamental yang mengatur pergerakan data adalah one-way data flow atau aliran data satu arah atau sering disebut unidirectional data flow. Konsep ini mengibaratkan data seperti air terjun yang hanya mengalir dari atas ke bawah dari komponen induk ke komponen anak. Induk mengirimkan data melalui mekanisme yang disebut props atau singkatan dari properties, dan anak menerima data tersebut sebagai nilai yang hanya dibaca. Anak tidak memiliki hak untuk memproses atau mengubah data tersebut secara langsung, mereka hanya bertugas menampilkannya. Pembatasan yang ketat ini bukan untuk menyulitkan hidup kita, melainkan untuk menciptakan sistem yang sangat mudah diprediksi atau predictable. Jika kita melihat sebuah komponen menampilkan data yang salah, kita tahu persis kemana harus mencari sumber masalahnya. Pasti dari induk di atasnya, bukan dari komponen tetangga yang tidak berhubungan. Namun bagaimana jika komponen anak perlu berkomunikasi kembali ke atas? Misalnya ketika pengguna mengklik tombol di komponen anak karena air tidak bisa mengalir ke atas. Kita menggunakan teknik callback function. Induk akan memberikan sebuah fungsi pada anak melalui props. Misalnya on button click, dan anak akan memanggil fungsi tersebut saat peristiwa terjadi. Ini mirip dengan orang tua yang memberikan ponsel kepada anaknya dan berkata, kalau ada apa-apa, telepon papa ya. Anak tidak menyelesaikan masalah sendiri, mereka hanya memberi sinyal kepada induk, dan induklah yang memiliki wewenang untuk mengubah state atau mengambil tindakan. Pola komunikasi ini menjaga pemisahan tanggung jawab yang jelas. Komponen bawah fokus pada tampilan UI, sedangkan komponen atas fokus pada logika dan manajemen data. Masalah mulai muncul ketika aplikasi kita bertambah dalam dan kompleks, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai prop drilling. Bayangkan kita memiliki komponen app atau kakek buyut yang memegang data username, dan data ini perlu ditampilkan di komponen avatar yang berada di 5 level di bawahnya. Untuk mengirim data tersebut, kita harus mengoper melalui semua komponen perantara. Misalnya dari layout ke header, habis itu ke user profile, lanjut ke avatar. Meskipun komponen perantara tersebut sama sekali tidak membutuhkan data itu, ini seperti estafet ember air dalam pemadaman kebakaran. Orang-orang di tengah barisan ikut basah dan lelah memegang ember padahal mereka tidak melihat apinya. Prop drilling membuat kode menjadi kotor, sulit dirawat, dan rentan error. Karena setiap kali kita mengubah nama props di atas, kita harus mengubahnya di semua level di bawahnya. Kekacauan prop drilling inilah yang sering menggoda pemula untuk kembali ke pola lama, two-way data binding, atau seperti di AngularJS versi 1 atau framework MVVM klasik. Dalam two-way binding, perubahan data di UI atau view otomatis memperbarui model, dan sebaliknya tanpa perlu boilerplate kode yang eksplisit. Meskipun terlihat praktis dan ajib di awal, pola dua arah ini bisa berubah menjadi spaghetti code yang tidak terkendali dalam aplikasi skala besar.
Sangat sulit melacak siapa yang mengubah data jika data bisa berubah dari mana saja. Itulah sebabnya ekosistem modern lebih memilih rasa sakit jangka pendek dari one way data flow demi keuntungan jangka panjang berupa arsitektur yang stabil dan mudah di debug. Penting untuk memahami bahwa one way data flow tidak berarti data tidak bisa naik ke atas sama sekali. Itu hanya berarti data state fisik tetap berada di pemilik aslinya. Aliran balik hanya berupa permintaan perubahan atau event ataupun juga action, bukan perubahan data itu sendiri. Filosofi ini memaksa kita untuk berpikir tentang single source of truth, satu satu sumber kebenaran. Data tidak boleh diduplikasi di banyak tempat. Ia harus tinggal di satu tempat yang paling logis dan didistribusikan ke komponen lain yang membutuhkannya. Jika dua komponen bersaudara membutuhkan data yang sama, solusinya adalah mengangkat set tersebut ke induk mereka bersama. Solusinya adalah mengangkat set tersebut ke induk mereka bersama, atau lifting state up, lalu mengalirkannya kembali ke bawah. Sebagai arsitek, tugas kita adalah merancang pohon komponen yang sedemikian rupa, sehingga aliran data tetap efisien. Kita harus waspada terhadap komponen yang hanya bertindak sebagai kurir data, atau pass-through components. Jika kita menemukan terlalu banyak komponen kurir ini itu adalah tanda merah bahwa struktur aplikasi kita perlu direfaktor. Mungkin kita perlu menggunakan pola composition seperti mengirim komponen sebagai props children atau mempertimbangkan solusi manajemen state yang lebih canggih yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Memahami mekanika aliran data adalah langkah pertama sebelum melompat ke alat bantu yang kompleks. Sebab kedua dengan judul Local versus Global State. Salah satu keputusan tersulit dalam pengembangan front-end adalah menentukan di mana sebuah data harus tinggal. Apakah cukup disimpan secara lokal di dalam komponen atau harus diangkat ke level aplikasi agar bisa diakses semua orang. Local state adalah data yang bersifat sementara, spesifik, dan tidak dipedulikan oleh komponen lain. Contoh klasik adalah status input formulir. Apakah sedang diketik? Ada juga status toggle modal atau buka tutup atau indeks tab yang sedang aktif. Data seperti ini sebaiknya dikurung rapat di dalam komponen pemiliknya menggunakan use state atau ref. Mengangkat data sepele ini ke global state sama seperti mengumumkan ke seluruh kota melalui pengeras suara bahwa kita sedang mengikat tali sepatu. Itu informasi sampah yang membebani sistem. Di sisi lain, global state adalah data yang bersifat persisten dan dibutuhkan oleh banyak komponen yang tersebar di berbagai cabang pohon aplikasi. Contoh utamanya adalah data autentikasi pengguna, preferensi tema seperti gelap atau terang, atau isi keranjang belanja di aplikasi e-commerce. Jika data ini disimpan secara lokal, kita akan terjebak dalam neraka prop drilling yang sudah kita bahas sebelumnya. Global state bertindak sebagai database di sisi klien yang melayang di atas pohon komponen. Komponen manapun, tidak peduli seberapa dalam posisinya, bisa berlangganan atau subscribe ke data ini dan akan otomatis diperbarui jika datanya berubah. Untuk menjembatani kebutuhan data global tanpa menggunakan library pihak ketiga yang berat, React menyediakan fitur bawaan bernama Context API. Konteks memungkinkan kita membuat lubang cacing atau wormhole data yang menembus level komponen. Kita membuat provider di puncak pohon aplikasi dan komponen anak di bawahnya. Bisa menggunakan use context untuk mengambil data langsung melewati semua komponen perantara. Analogi konteks seperti siaran radio. Stasiun pemancar menyiarkan sinyal dan siapapun yang punya radio bisa mendengarkannya tanpa perlu kabel visi yang tersambung dari stasiun ke rumah. Ini adalah solusi elegan untuk masalah seperti tema warna atau lokalisasi bahasa. Namun penggunaan global state terutama konteks memiliki jebakan performa yang sering tidak disadari pemula. Secara default, jika nilai dalam konteks berubah, semua komponen yang menggunakan konteks tersebut akan dirender ulang. Jika kita menyimpan objek raksasa yang berisi segala macam data dalam satu konteks, perubahan kecil pada satu properti, misalnya update jam, bisa memicu render ulang massal pada komponen yang sebenarnya tidak membutuhkan data jam tersebut. Oleh karena itu, aturan praktis arsitekturalnya adalah pecah konteks menjadi bagian-bagian kecil berdasarkan domain masalahnya. Buatlah out konteks terpisah dari theme konteks dan card konteks. Jangan membuat satu God konteks yang menyimpan seluruh data aplikasi. Selain itu, tidak semua data yang terlihat global benar-benar harus global. Seringkali developer malas merancang struktur komponen yang baik dan langsung melempar semuanya ke Redux atau konteks biar gampang diakses.
Ini adalah kebiasaan buruk yang disebut over engineering. Semakin banyak data yang kita taruh di global, semakin sulit melacak aliran data aplikasi kita, karena setiap komponen bisa menjadi penyebab perubahan. Cobalah selalu mulai dengan local state. Hanya angkat ke global state jika dan hanya jika ada komponen lain yang benar-benar membutuhkan data tersebut dan posisinya terlalu jauh untuk dijangkau lewat props biasa. Kesimpulannya, manajemen state yang baik adalah tentang keseimbangan. Local state memberikan isolasi dan kemudian pembersihan. Sementara global state memberikan aksesibilitas dan persistensi. Arsitek yang bijak tahu cara memetakan data aplikasi ke dalam kategori yang tepat. Jangan gunakan bazooka, yaitu global state, untuk membunuh nyamuk, seperti local state. Dan jangan mencoba memadamkan kebakaran hutan, yaitu app data, dengan pistol air, seperti local props. Kenali karakteristik data kita sebelum menentukan rumah tinggalnya. Masuk pada subbab ketiga, yaitu flux arsitektur. Pada tahun 2014, Facebook atau sekarang Meta menghadapi masalah besar dengan bug notifikasi pesan yang menghantui. Muncul lagi padahal sudah dibaca karena arsitektur MVC atau Model View Controller mereka yang semakin ruwet. Data mengalir ke segala arah dan perubahan satu model memicu perubahan model lain secara berantai, tak terkendali. Solusi yang mereka lahirkan adalah pola arsitektur flux yang kemudian disempurnakan oleh library Redux. Inti dari flux adalah memberlakukan aturan birokrasi yang sangat ketat pada perubahan data. Data tidak boleh diubah sembarangan. Perubahan harus melalui prosedur resmi yang tercatat. Meskipun terdengar lambat dan bertele-tele, birokrasi inilah yang menjamin ketertiban dan prediktabilitas aplikasi skala raksasa. Komponen pertama dalam flux adalah action, sebuah objek sederhana yang memberitahu apa yang terjadi, bukan apa yang harus diubah. Action hanya membawa informasi niat. Komponen view atau UI tidak boleh mengubah data store secara langsung. Mereka hanya boleh mengirimkan mem dispatch action ini. Bayangkan ini seperti nasabah bank. Kita tidak boleh masuk ke brankas dan mengambil uang sendiri. Kita harus mengisi formulir penarikan dan memberikannya ke teller. Formulir ini adalah bukti sejarah yang mencatat niat kita, yang sangat berguna untuk pelacakan bug di kemudian hari. Setelah action dikirim, ia diterima oleh reducer. Reducer adalah sebuah fungsi murni yang bertugas sebagai otak dari perubahan state, yang menerima state saat ini dan sebuah action, lalu menghitung dan mengembalikan state yang baru. Rumusnya sederhana. Out states action sama dengan ke new state. Reducer tidak boleh melakukan hal-hal aneh seperti memanggil API, membaca jam sistem, atau mengubah argumennya secara langsung. Ia harus deterministik. Input yang sama harus selalu menghasilkan output yang sama. Di analogi bank, reducer adalah akuntan yang menghitung saldo akhir kita berdasarkan saldo awal dan nominal di formulir penarikan, lalu menulisnya di buku besar. Hasil perhitungan reducer disimpan di dalam store yang tempat penyimpanan tunggal untuk seluruh data aplikasi. Berbeda dengan pola MVC, di mana data tersebar di banyak model, Flux menganjurkan satu store raksasa yang mencakup segalanya. Ini memudahkan fitur seperti save atau load state. Ada juga undo dan time travel debugging. Ketika store diperbarui, ia mencakap sinyal ke semua komponen view yang berlangganan agar mereka memperbarui tampilan. Alur ini membentuk siklus satu arah yang tertutup. Action, dispatch, reducer, ke store, ke view, lalu ke action. Dan karena setan ketergantungan data yang dulu menghantui Facebook pun berhasil diputus. Meskipun konsepnya brilian, implementasi reducer klasik sering dikritik karena terlalu banyak kode boilerplate atau kode berulang yang membosankan. Developer harus menulis file terpisah untuk action types, action creators, dan reducer yang panjang lebar hanya untuk mengubah satu variabel boolean. Menanggapi kritik ini, ekosistem modern telah berevolusi. Redux Toolkit atau RTK kini menjadi standar resmi yang jauh lebih ringkas, dan library alternatif seperti Zeus dan menaruhkan filosofi flux yang lebih minimalis tanpa boilerplate yang menyiksa. Justin menghilangkan kebutuhan akan provider dan membolehkan kita mendefinisikan action langsung di dalam store hack, membuat flux terasa semudah menggunakan local state. Bagi mahasiswa, memahami pola flux jauh lebih penting daripada menghafal sintaks Redux. Flux mengajarkan disiplin tentang bagaimana perubahan data harus dikelola.
dalam aplikasi besar, mengetahui siapa yang mengubah data, kapan diubah, dan kenapa diubah adalah kunci kewarasan. Fox mengubah proses debugging dari mencari jarum di tumpukan jerami menjadi memutar ulang rekaman CCTV. Kita bisa melihat log setiap action yang terjadi. Dan jika ada bug, kita bisa membatalkan action tersebut untuk melihat apakah state kembali normal. Ini adalah tingkat kontrol yang tidak bisa ditawarkan oleh pola manajemen state lainnya. Lanjut pada subbab keempat, server state management. Selama bertahun-tahun, developer front-end melakukan kesalahan konseptual dengan memperlakukan data dari server sama dengan data lokal aplikasi. Mereka mengambil data dari server, menyimpannya di Redux global, dan mencoba mengelolanya secara manual. Mereka membuat variabel is loading, is error, dan data sendiri, serta menulis tang atau saga yang rumit untuk menangani fetching. Masalahnya, data server memiliki sifat yang unik. Ia asinkron, disimpan di tempat yang jauh, dan yang paling penting, ia bisa kadaluarsa atau stealth kapan saja tanpa sepengetahuan kita. Data di server bukan milik kita, kita hanya meminjam salinannya untuk sementara waktu. Kesadaran ini melahirkan kategori state management baru yang disebut server state management. Dengan alat populer seperti Tan Stack Query atau Reg Query atau SWR. Filosofi alat ini berpusat pada strategi caching HTTP yang disebut stale while revalidated. Strategi ini bekerja dengan logika, tampilan data lama atau stale yang ada di cache agar pengguna melihat sesuatu dengan instan dan secara bersamaan di latar belakang minta data baru ke server. Jika data baru sudah datang dan berbeda, perbarui tampilannya. Ini memberikan ilusi kecepatan yang luar biasa. Pengguna merasa aplikasi bekerja instan karena mereka hampir selalu melihat data dari cache memori, sementara aplikasi sibuk menyinkronkan kebenaran di balik layar. Fitur paling powerful dari manajemen server state modern adalah automatic deduplication dan window focus refreshing. Jika dua komponen berbeda meminta data profile user secara bersamaan, library cerdas ini akan menyatukannya menjadi satu request jaringan saja, menghemat bandwidth. Selain itu, ketika pengguna berpindah tab browser lain lalu kembali ke tab aplikasi kita, library akan otomatis memicu fetch ulang untuk memastikan data yang dilihat pengguna masih segar. Kita tidak perlu menulis satu baris code pun untuk fitur-fitur canggih ini. Semuanya sudah menjadi perilaku default. Bandingkan dengan Redux manual di mana kita harus memikirkan logika ini sendiri. Pemisahan antara client state dan server state membuat arsitektur aplikasi menjadi jauh lebih bersih. Client state seperti is open model, tab mode yang benar-benar milik UI tetap tinggal di konteks atau JSON atau Redux. Server state seperti list products atau user profile diserahkan sepenuhnya ke React Query atau SWR. Dengan cara ini, global store Redux kita yang tadinya gemuk dan penuh sampah data API akan menyusut drastis. Kita tidak lagi butuh reducer untuk fetch sukses atau fetch failure. Kode menjadi lebih deklaratif. Seperti, saya butuh data X, tolong ambilkan, saya tidak peduli caranya, dan kabari saya kalau sudah siap atau error. Manfaat lain yang sering diabaikan adalah manajemen memori dan garbage collection. Library server state biasanya memiliki fitur cache invalidation otomatis. Jika detail produk A tidak lagi ditampilkan di layar karena pengguna sudah pindah halaman, hal tersebut akan diberi waktu misalnya 5 menit. Jika dalam 5 menit tidak ada yang meminta data itu lagi, ia akan dihapus dari memori. Garbage atau garbage collected bahasanya. Ini mencegah aplikasi SPA menjadi semakin lambat karena menumpuk data lama yang tidak terpakai. Masalah klasik yang sering terjadi pada implementasi Redux yang naif di mana data ditambahkan terus tapi jarang dihapus. Sebagai arsitek modern, mengadopsi library server state adalah salah satu keputusan dengan ROI atau Return on Investment tertinggi. Ia menghapus ribuan baris code boilerplate, meningkatkan performa perseptual pengguna, dan menangani kasus-kasus tepi atau edge case jaringan yang sulit seperti retry logic dan polling. Jadi berhentilah mencoba membangun ulang mekanisme caching app di dalam Redux kita. Serahkan urusan data server kepada ahlinya dan fokuslah pada pengalaman unik di aplikasi kita. Yang sebab kelima, immutability.
sejarah yang tak bisa dihapus. Di jantung semua pola manajemen state modern, baik itu Redux, Rea konteks, maupun Rea query, terdapat satu prinsip suci yang tidak boleh dilanggar, yaitu immutability atau ketidakubahan. Konsep ini menyatakan bahwa sekali sebuah objek atau array data dibuat, ia tidak boleh diubah isinya secara langsung. Jika kita ingin mengubah data, kita harus mengubah salinan baru dari data tersebut dengan perubahan yang diinginkan dan menggantikan objek lama dengan objek baru ini. Alih-alih melakukan array.push new item yang mengubah array asli, kita melakukan const new array sama dengan on array new item. Nah, mengapa kita harus melakukan cara yang terkesan boros memori ini? Alasannya berkaitan erat dengan performa change detection di framework seperti React. Untuk mengetahui apakah komponen perlu dirender ulang, React perlu membandingkan state lama dengan state baru. Jika kita memutasi objek secara langsung, referensi memori objek tersebut tetap sama. React akan melihat all state sama dengan new state sebagai true karena alamat memorinya sama, sehingga ia menyimpulkan tidak ada yang berubah dan tidak memperbarui layar. Dengan immutability, setiap perubahan menghasilkan alamat memori baru. React cukup melakukan pengecekan referensi yang sangat cepat. Old state sama new state yang memakan waktu nanodetik untuk mengetahui bahwa ada perubahan. Selain performa, immutability memberikan keuntungan besar dalam hal predictability dan debugging. Jika data bersifat mutable, sebuah objek bisa diubah isinya oleh fungsi mana saja secara diam-diam tanpa meninggalkan jejak. Ini menciptakan bug hantu di mana data tiba-tiba berubah dan kita tidak tahu siapa pelakunya. Dengan data immutable, kita memiliki jaminan bahwa objek data di masa lalu tetap utuh. Ini memungkinkan fitur canggih seperti time travel debugging di Redux DevTools, di mana kita bisa membatalkan aksi, melompat ke state masa lalu, dan memutar ulang kejadian langkah demi langkah karena setiap snapshot state tersimpan secara terpisah dan aman dari perubahan. Tantangan utama immutability adalah sintaks JavaScript yang terkadang bertele-tele, terutama untuk struktur data yang bersarang dalam nest. Mengubah properti di level keempat objek menggunakan spread operator bisa menghasilkan kode yang sulit dibaca dan rentan kesalahan atau spaghetti spread. Untuk mengatasi ini, kita bisa menggunakan library pembantu seperti IMA. IMA memungkinkan kita menulis kode dengan gaya mutable yang biasa, tetapi di balik layar ia menggunakan mekanisme proxy JavaScript untuk secara otomatis menghasilkan struktur immutable baru yang benar. Ini memberikan kenyamanan penulisan kode imperatif dengan keamanan hasil immutable. Namun kita juga harus sadar akan trade-off penggunaan memori. Membuat salinan objek baru setiap kali ada perubahan kecil memang memakan lebih banyak RAM dibandingkan mutasi langsung. Namun dalam konteks aplikasi web modern, konsumsi memori ini biasanya dapat diabaikan dibandingkan dengan keuntungan performa rendering dan kemudahan pemeliharaan kode. Mesin JavaScript modern juga sangat pintar dalam melakukan structural sharing, di mana bagian-bagian objek baru yang tidak berubah sebenarnya masih menunjuk ke referensi memori yang sama dengan objek lama, sehingga duplikasi memori tidak separah yang dibayangkan. Kesimpulannya, immutability adalah disiplin mental yang membedakan programmer asal jadi dengan software engineer yang peduli kualitas. Ini adalah fondasi yang memungkinkan antarmuka reaktif bekerja dengan cepat dan benar, membiasakan diri untuk tidak pernah menyentuh data asli, melainkan selalu bekerja dengan salinan, akan menyelamatkan kita dari jam-jam frustasi mencari bug sinkronisasi UI. Di dunia manajemen state, masa lalu tidak boleh diubah, kita hanya bisa melangkah ke masa depan yang baru. Masuk sebab ke-6, yaitu integrasi keislaman. Dalam perspektif Islam, konsep state management atau pengelolaan kondisi data memiliki kemiripan filosofis yang mendalam dengan tazkiyatun nafs atau manajemen jiwa hati. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Segumpal darah itu adalah hati, kolbu, yang dalam arsitektur aplikasi analog dengan global state. Jika state aplikasi kacau, maka tampilan termuka UI akan rusak. Begitu pula jika hati manusia kotor atau tidak terkelola, maka perilaku zahirnya atau view akan buruk. Mengelola aliran data dalam aplikasi adalah latihan logika untuk memahami betapa pentingnya menjaga pusat kendali agar output yang dihasilkan selalu konsisten dan benar. Prinsip single source of truth
dalam Redux atau Justin mengajarkan kita tentang bahaya menduakan rujukan. Dalam aplikasi, jika data disimpan di banyak tempat dan tidak sinkron, akan terjadi konflik dan bug. Dalam Islam, ini adalah manifestasi dari pentingnya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya rujukan mutlak kebenaran. Ketika manusia mengambil sumber kebenaran dari hawa nafsu atau opini yang beragam tanpa standar pusat, terjadilah perpecahan atau firqah dan kebingungan umat. Aplikasi yang stabil membutuhkan satu store yang terpercaya. Kehidupan yang stabil membutuhkan satu akidah yang lurus. Konsep one way data flow atau aliran data satu arah mencerminkan keteraturan dan ketaatan terhadap hierarki ataupun bisa disebut nizam. Data mengalir dari atas ke bawah, parent to child, dan perubahan diminta melalui mekanisme resmi seperti action ataupun dispatch. Ini mengajarkan bahwa kebaikan dan petunjuk itu turun dari Allah kepada hambanya, dan hamba tidak bisa memanipulasi takdir secara langsung, melainkan melalui doa dan ikhtiar yang terstruktur. Aliran data yang tidak terkendali atau two-way bending yang semrawut mirip dengan kehidupan tanpa aturan di mana hawa nafsu memimpin akal, menciptakan kekacauan yang sulit dilacak sumber masalahnya. Penerapan human atau ketidakubahan langsung sangat erat kaitannya dengan konsep hisab atau perhitungan amal dan taubat. Dalam immutability, kita tidak boleh menghapus atau mengubah sejarah dan masa lalu secara paksa. Kita membuat objek baru berdasarkan masa lalu dengan perubahan yang diinginkan. Ini mengajarkan kejujuran sejarah. Manusia tidak bisa menghapus dosa masa lalu seolah-olah tidak pernah terjadi. Atau bahasanya mutasi langsung. Yang bisa dilakukan adalah melakukan taubat nasuha, menciptakan state baru yang bersih, dan menggantikan keburukan dengan kebaikan. Sejarah tercatat rapi di lauh mahfuz, seperti time travel debugging. Tidak bisa dimanipulasi, namun masa depan bisa dibentuk ulang dengan aksi yang benar. Terakhir, pemisahan antara server state dan client state mengajarkan kita tentang kerendahan hati akan keterbatasan ilmu manusia. Data di klien, apa yang kita ketahui atau kita lihat di layar seringkali bersifat style atau usang dibandingkan data di server. Kita mungkin merasa benar berdasarkan apa yang kita lihat, pada realitas di pusat data sudah berubah. Padahal realitas di pusat data sudah berubah. Oleh karena itu, kita harus nantiasa melakukan revalidation atau validasi ulang dan memperbarui ilmu kita, mengakui bahwa pengetahuan manusia itu terbatas dan sementara, sedangkan pengetahuan Allah adalah real time, mutlak dan abadi. Masuk pada sebab ketujuh, yaitu kesimpulan. Pada bab ini telah mengungkap bahwa tantangan terbesar dalam aplikasi kompleks bukanlah rendering tampilan, melainkan menjaga konsistensi data yang ada di baliknya. Berikut adalah prinsip-prinsip manajemen state yang harus kita pegang. Yang pertama, satu arah lebih baik. Yang kedua, jangan sembarang global. Yang ketiga, ada data server itu bukan milik kita. Yang keempat, immutability adalah hukum. Dan kelima, flux untuk ketertiban. Dengan data yang kini terkelola rapi di sisi klien, kita menghadapi pertanyaan berikutnya. Dari mana data ini berasal dan bagaimana ia diproses sebelum sampai ke browser. Di bab 9 kita akan melompat ke sisi server untuk membedah runtime environment dan backend fundamentals. Sepertinya cukup sampai di sini saja untuk chapter ke-8 dalam buku pemrograman web. Saya Rasid Sidik pamit undur diri dengan mengucapkan wassalam alhamdulillah. Video kali ini saya tutup dengan pengucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan saya Rasid Sidik pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.